Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ferry Ramadan dengan nomor induk mahasiswa 1866242. Saya dari Universitas Muhammadiyah Berau. Dengan ini saya ingin menyelesaikan ujian akhir semester dari mata kuliah Perilaku Keorganisasian. Selanjutnya, pada masa pandemi COVID-19 yang datang pada akhir tahun 2019, keadaan memaksa kita untuk memulai menggunakan sistem pembelajaran daring. Banyak peneliti yang menganalisa efektivitas pembelajaran daring yang dilakukan selama masa pandemi COVID-19. Hasil penelitian yang dipublikasikan mengindikasikan bahwa dalam pembelajaran daring terdapat kelebihan dan kekurangan. Namun, sebagian besar masih menganggap pembelajaran daring kurang efektif. Tulisan ini merupakan sumbang saran agar perkuliahan daring semakin efektif. Selanjutnya, pada masa pembelajaran yang dilakukan secara daring, maka sifat-sifat pembelajaran tersebut juga perlu diperhatikan oleh dosen sebagai pembimbing dan fasilitator proses pembelajaran. Agar karakter proses pembelajaran tersebut dapat terlaksana, diperlukan sebuah sistem pembelajaran daring yang baik. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh dosen dan mahasiswa dalam penggunaan sistem pembelajaran daring agar karakter proses pembelajaran yang diinginkan dapat tercapai, yaitu yang pertama, 1. Membangkitkan motivasi. Apapun media pembelajaran yang digunakan, motivasi pembelajar merupakan faktor utama dalam metode tatap muka. Jika mahasiswa tidak termotivasi, maka dia tidak akan masuk kelas. Pada pembelajaran daring, sikap ini akan lebih mudah dilakukan karena dosen tidak dapat memonitor mahasiswa. Selanjutnya, yang kedua, interaktif. Pembelajaran tatap muka hanya 42%, sehingga dosen tidak seharusnya menganggap bahwa tatap muka adalah segalanya, sehingga mengharuskan adanya pertemuan live atau langsung dengan mahasiswa. Selain akan menghabiskan kuota data mahasiswa, juga waktunya menjadi tidak fleksibel. Selanjutnya, membuat mahasiswa harus belajar. Pada umumnya, dosen berharap mahasiswa mempelajari materi yang diberikan. Selain dengan pengantar materi, dosen juga perlu mencari cara dan memaksa agar mahasiswa mempelajari materi yang diberikan. Hal dapat dilakukan dengan mengkonfigurasi SPADA melalui fitur-fitur yang mensyaratkan mahasiswa untuk melakukan hal tertentu jika ingin dianggap hadir, atau dengan membuat model evaluasi pembelajaran yang hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang telah mempelajari materi tertentu sesuai setting sistem. Selanjutnya yang keempat, mengintegrasikan berbagai kegiatan belajar. Untirta telah mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka pada semester ganjil 2020-2021. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk memilih kegiatan pembelajaran yang diminati. Dengan konsep merdeka, kegiatan belajar dosen dapat diberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di lembaga lain, misalnya mengikuti kelas online, kampus lain, atau mengikuti pelatihan yang terkait mata kuliah tertentu. Yang terakhir yaitu membangun semangat berkolaborasi. Era informasi ini sangat memungkinkan untuk membangun kolaborasi dengan siapapun dan dimanapun. Tidak perlu lagi memikirkan biaya pertemuan karena dapat dilakukan komunikasi dari lokasi masing-masing. Para dosen dan mahasiswa dapat berkolaborasi dengan akademisi dari kampus lain, dalam negeri dan ataupun luar negeri. Dosen dapat memanfaatkan forum-forum prodi sejenis yang selama ini telah ada. Selanjutnya yaitu yang terakhir, dengan memperhatikan beberapa hal tersebut, pembelajaran yang dilakukan secara daring tidak lagi menjadi masalah. Bahkan dengan kejadian pandemi di era global ini, kemerdekaan belajar dan berkolaborasi dapat diminati oleh mahasiswa sebagai pembelajar.
Motivasi diri bahwa hidup ini merupakan kompetisi perlu menjadi mindset para pembelajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.